Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irawan Syahputra dengan NIM 23030042 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas siklus akuntansi yang saya susun dalam bentuk spreadsheet Excel dengan studi kasus usaha bernama Kedai Kopi Nusantara untuk periode Januari 2026. File ini terdiri dari 7 sheet yang saling terhubung mengikut alur siklus akuntansi standar, yaitu yang pertama daftar akun, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, perubahan modal, dan yang terakhir ada dashboard. Sebagai ringkasan akhir, semua sheet ini saling terhubung menggunakan rumus. Jadi kalau ada perubahan di jurnal umum, otomatis terupdate ke semua laporan di belakangnya. Saya akan bahas satu persatu sheetnya sekaligus menjelaskan logika akuntansi di baliknya. Kita masuk ke daftar akun. Nah, sheet daftar akun atau chart of account COA ini adalah daftar semua akun yang dipakai dalam pembukuan Kedai Kopi Nusantara, lengkap dengan kode akun. Terus ada nama akun, kategori, subkategori, saldo normal, dan laporan tempat akun itu muncul. Ada 11 akun yang saya gunakan terbagi dalam 5 kategori besar. Yang pertama besar seperti aset, itu seperti kas dengan kode akun 1101. Nah, terus nama akun piutang usaha dengan kode akun 1102. Terus persediaan bahan baku dengan kode akun 1103. Peralatan kedai dengan kode akun 1201. Dengan akumulasi penyusutan peralatan dengan kode akun 1202. Dan utang usaha dengan kode akun 2101. Terus ada modal pemilik dengan kode akun 3101. Ada pendapatan penjualan dengan kode akun 4101. Ada beban listrik dan air dengan kode akun 5101. Terus beban gaji dengan kode akun 5102. Terus beban penyusutan peralatan dengan kode akun 5103. Kolom saldo normal menunjuk di sisi mana akun itu biasanya bertambah akun aset dan beban saldo normalnya di debit. Sedangkan kewajiban modal dan pendapatan saldo normal di kredit. Ini prinsip dasar dalam akuntansi double entry. Yang penting sheet ini menjadi rujukan atau lookup untuk sheet-sheet lain. Jadi kalau saya input kode akun jurnal umum, nama akunnya otomatis muncul karena diambil dari daftar ini. Saya akan tunjukkan di bagian selanjutnya. Nah, kita masuk di sheet 3 jurnal umum. Sheet ini tempat semua transaksi keuangan dicatat. Pertama kali berdasarkan prinsip double entry. Setiap transaksi harus dicatat minimal 2 akun. Satu sisi debit dan satu sisi kredit.
dengan jumlah yang sama besar. Ada 9 transaksi selama bulan Januari 2026. Saya akan jelaskan beberapa contohnya. Transaksi pertama tanggal 2 Januari dengan nomor bukti BM 001 di debit karena kas bertambah dan akun modal pemilik 3101 di kredit karena modal bertambah. Terus transaksi ketiga tanggal 5 Januari bukti pembayaran itu BK 002 pembelian bahan baku secara kredit dari CV Sumber Rasa sebesar 8 juta rupiah. Akun persediaan bahan baku di debit dan utang usaha di kredit karena belum dibayar tunai. Transaksi kelima tanggal 12 Januari nomor bukti transaksi itu BJ 002 penjualan di kredit. Lalu tanggal 15 Januari piutang ini dilunasi. Bisa dilihat transaksi BP 001 kas bertambah dan piutang usaha berkurang. Terus transaksi terakhir tanggal 31 Januari bukti transaksi AJP 001 ini agak berbeda. Ini adalah jurnal penyesuaian atau adjusting entry untuk mencatat penyusunan peralatan kedai sebesar 250.000. Bedanya dengan transaksi biasa, jurnal penyesuaian ini tidak melibat kas atau transaksi baru atau murni pengakuan beban yang terjadi karena memakai aset selama 1 bulan. Saya juga pakai rumus indeks sama match di kolom nama akun supaya otomatis mengambil nama akun dari sheet daftar akun berdasarkan kode akun yang saya input. Jadi saya tidak perlu ketik manual dan mengurangi risiko salah ketik. Di baris bawah ada total debit kredit dan baris selisih debit kredit yang otomatis menampilkan balance kalau total sama besar. Ini penting untuk mengecek apakah pencatatan saya sudah benar sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Setelah dicatat di jurnal umum, transaksi-transaksi tadi diposting ke buku besar, yaitu kumpulan catatan per akun yang menunjukkan mutasi dan saldo berjalan masing-masing akun. Saya tunjukkan contohnya di akun kas nomor bukti dengan bukti 001 bisa dilihat urutan transaksinya. Mulai dari setoran 50 juta lalu berkurang untuk beli peralatan bertambah dari penjualan tunai dan seterusnya sampai didapat saldo akhir kas. Contoh lain akun piutang usaha.
T1102 awalnya bertambah 4.200.000 dari penjualan kredit, lalu berkurang 4.200.000 saat pelunasan, jadi saldo akhirnya 0. Ini masuk akal karena piutangnya sudah lunas semua di bulan yang sama. Buku besar ini saya buat otomatis terhubung dengan jurnal umum. Kalau ada transaksi baru ditambahkan di jurnal umum, buku besar akan otomatis terupdate juga. Selanjutnya adalah neraca saldo atau trend balance per tanggal 31 Januari 2026. Fungsinya untuk memastikan bahwa total debit sama dengan kredit dari seluruh akun sebagai langkah validasi sebelum menyusun laporan keuangan. Di sini saya rekap total debit dan kredit untuk setiap akun, lalu dihitung saldo debit atau saldo kredit, tergantung mana yang lebih besar. Di paling bawah ada cek balance yang menggunakan rumus if. Kalau total saldo debit sama dengan total saldo kredit, otomatis muncul tulisan balance. Ini saya tunjukkan hasilnya. Artinya pembukuan saya sudah seimbang dan siap dijadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Sheet laporan laba rugi. Sheet ini untuk periode Januari 2026 yang menunjukkan kinerja usaha selama sebulan. Strukturnya sederhana, pendapatan dikurang beban biaya di pendapatan dikurangi beban sama dengan laba atau rugi bersih. Pendapatan penjualan tercatat sebesar 10.700.000 di sisi beban. Ada 3 jenis beban: listrik dan air sebesar 1.200.000, beban gaji 9 juta, dan beban penyusutan peralatan 250, totalnya 10.450.000. Jadi kalau bersih, Kedai Kopi Nusantara bulan Januari 2026 adalah 10.700.000 dikurangi 10.450.000 sama dengan 250.000. Meskipun kecil, usaha ini tetap untung di bulan pertamanya. Wajar karena ada biaya besar untuk pembelian peralatan di awal. Sheet berikutnya, laporan perubahan modal, menunjukkan bagaimana modal pemilik berubah selama periode berjalan. Rumusnya modal awal ditambah laba bersih dikurangi price sama dengan modal akhir. Modal awal 50 dari setoran awal pemilik ditambah laba bersih sebesar 250 yang diambil otomatis dari laporan laba rugi sebelumnya, dikurangi price sebesar 0 rupiah karena pemilik tidak mengambil dana pribadi di bulan ini. Jadi modal akhir menjadi 50.250.000. Nah, terakhir sheet dashboard yang merangkum semua angka penting dari laporan-laporan sebelumnya dalam satu tampilan ringkas. Di sini terlihat aset 50.250.000, total kewajiban 0 karena utang usaha sudah lunas di akhir Januari. Modal akhir 250.000. Modal akhir 50.250, pendapatan sebesar 10.700.000, total beban 10.450 dan laba bersih 250. Ada juga status neraca saldo balance yang mengonfirmasi bahwa pembukaan ini sudah seimbang. Kalau menarik, kalau kita cek persamaan akuntansi dasar, aset harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Di sini 50.250.000 sama dengan 0 rupiah.
ditambah 50.250.000 cocok. Ini membuktikan seluruh siklus akuntansi dari transaksi awal sampai laporan akhir sudah konsisten dan benar. Sebagai kesimpulan, melalui tugas ini saya belajar bahwa siklus akuntansi itu adalah proses yang berurutan dan saling terhubung, mulai dari pencatatan transaksi di jurnal umum, diposting ke buku besar, divalidasi lewat neraca saldo, sampai akhirnya menghasilkan laporan laba rugi dan perubahan modal yang mencerminkan kondisi keuangan secara nyata. Ketelitian di setiap tahap sangat penting karena kesalahan kecil di jurnal umum bisa berdampak ke semua laporan belakangnya. Ini juga yang membuat saya memakai rumus otomatis di Excel supaya konsisten dan mudah dicek ulang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.